Jadi kapalnya seperti ini. Ikuti treknya. Ini treknya akan membawa kita ke Ramang-Ramang. Jadi ternyata sampai di sini ada bayar retribusi lagi guys kalau kamu naik perahu. Tapi karena halo guys, kalau kalian suka video jalan-jalan, bantu saya subscribe channel ini supaya channel ini bisa mencapai 1000 subscriber karena channel ini masih baru. Jadi saya sangat butuh bantuan kalian untuk mencapai 1000 subscriber guys. Oke guys, selamat menikmati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya akan menuju Ramang-Ramang. Tapi yang spesial hari ini kita tidak akan naik perahu tapi trekking menuju Ramang-Ramang. Jadi perjalanan naik motor, saya akan menggunakan motor ini guys. Saya akan menggunakan motor bersama teman saya. Nanti saya akan menjemput teman saya di rumahnya. Kemudian kami berangkat ke Maros, itu sekitar sejam. Dan jalan trekking ke Ramang-Ramang itu sekitar sejam juga dari sebelum Dermaga 2. Nanti saya akan screenshot gambar rutenya. Rute dari Unhas ke Ramang-Ramang dan dari sebelum Dermaga 2 ke Ramang-Ramangnya. Karena kita semuanya totalnya hampir 2 jam naik motor sama jalan kaki dan tidak menggunakan perahu biar lebih hemat guys. Oke. Saya akan menjemput teman saya sekarang. Oke guys, bye bye. Oke guys, kita mampir di masjid dulu buat sholat asar sebelum
berangkat ke dermaga. Halo guys, saya baru saja selesai sholat asar. Ini masjidnya bagus sekali guys, luas, bersih, dan ber-AC. Jadi setelah ini saya akan melanjutkan kembali perjalanan. Ini masjidnya pas di gerbang masuk Ramang-Ramang. Jadi di jalan raya utama kalau mau keluar. Nih masjidnya seperti ini. Nyaman sekali untuk sholat. Oke guys, sekarang saya sudah di dermaga 1 Ramang-Ramang. Kita lihat dermaganya dulu ya. Jadi dermaganya seperti ini. Di sini katanya satu kapal untuk 4 orang 200.000. Jadi bayarnya per orang 50.000. Jadi kapalnya seperti ini. Jadi kalau kalian mau naik boat itu maksimum 4 orang 200.000. Setelah itu lebih dari 4 orang bayarnya 250.000. Jadi kalau 5 orang, orangnya bayarnya 50.000. Di sini juga banyak yang jual souvenir. Ini dermaga 1 Ramang-Ramang guys. Tapi hari ini kita nggak mau naik perahu, kita cuma mau trekking. Jadi dari sini kita akan naik motoran lagi sekitar 20 sampai 3, mungkin 20 menit ke sebelum dermaga 2. Karena jalan trekkingnya di sebelum dermaga 2. Oke guys, see you di dermaga 2. Jadi kalau kalian mau trekking guys, masuk ke gang yang ini sebelum dermaga 1. Ini jalan menuju ke dermaga 2. Jadi jalur trekkingnya itu sebelum dermaga 2. Jadi ikuti saja terus. Ini pemandangan menuju dermaga 2. Oke guys, jadi saya parkir motor di sini. Jadi ini tempat parkir motornya kalau mau trekking ke Ramang-Ramang. Jadi kalau jika kalian pakai aplikasi Maps.me, ini bagus sekali karena dia ada jalur trekkingnya. Itu yang garis putus-putus itu jalur trekking ke Ramang-Ramang guys. Jadi saya sangat menyarankan memakai aplikasi Maps.me karena dia ada jalur trekkingnya ke Ramang-Ramang. Jadi tinggal ikutin itu yang garis putus-putus. Itu jalur ke Ramang-Ramang. Oke guys, saya akan mulai trekking, tapi kita jalan kaki dulu sampai ke sana. Jadi saya sangat menyarankan kalau kalian mau trekking ke Ramang-Ramang, install aplikasi Maps.me.
karena itu ada jalur trekkingnya. Jadi nanti melewati sungai guys, jadi hati-hati. Iya, tinggal ikuti treknya. Ini treknya akan membawa kita ke Ramang-Ramang. Hari ini berawan, mudah-mudahan tidak hujan guys. Jalannya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi kalau jalannya cepat bisa sampai di Ramang-Ramang 1 jam kalau jalannya cepat. Tapi kalau jalannya agak lambat bisa sampai 1,5 jam. Jalannya berbatu. Ikuti jalan setapak. Banyak pohon, batuan kars. Ini cara terhemat kalau kalian mau ke Ramang-Ramang, karena kalau naik perahu bayar, kalau berdua saja bayar 200, jadi 100.000 per orang. Kalau berempat lebih murah lagi, karena satu kapal maksimum 4 orang harganya 200.000. Jadi per orang kalau berempat sisa 50.000 per orang bayarnya. Aduh. Jadi treknya seperti ini guys, banyak yang berbatu, batu-batu tajam. Jadi kalau bisa pakai sepatu yang safety atau sandal yang tebal, karena batunya batu-batu yang kayak gini, batu-batu yang tajam dan keras. Oke guys, sekarang saya sudah jalan kaki hampir 10 menit. Pemandangannya naik turun gunung, jalanannya maksudnya lumayan berbatu, dan kita jalan di sisi gunung. Ini gunungnya, tinggal ikut. Itu sana rumah warganya. Ternyata lebih cepat sampai dari prediksi saya. Ternyata itu sana rumah warganya, kelihatan guys. Ternyata jalannya nggak sampai 1 jam, hanya 10 menitan ternyata. ChatGPT bilang jalan kakinya sekitar sejam atau 1,5 jam. Ini saya baru jalan kaki hampir 10 menit, udah hampir nyampe. Daripada kalian bayar 50.000, mending trekking sambil olahraga kan. Ini lumayan olahraganya. Apalagi kalau jarang olahraga, lumayan bakar kalori. Itu rumah warga udah kelihatan. Jadi udah sepertinya jalan kakinya hanya 25 menit kalau nggak singgah-singgah. Dari jalan raya kita parkir sampai ke sini mungkin sekitar 25 menit. Karena saya udah dekat dari Ramang-Ramang. Oke guys, see you later. Oops. Jadi guys, welcome to Ramang-Ramang. Jadi suasananya seperti ini. Ada banyak empang dan dikelilingi dengan gunung. Ini gunung. Di bawahnya empang. Kalau naik perahu, di sana dia berhentinya perahunya. Jadi bisa muter. Di sini sebenarnya luas banget. Jadi ternyata sampai di sini ada bayar retribusi lagi guys kalau kamu naik perahu. Tapi karena kita jalan kaki, mereka nggak tahu kalau kita juga turis yang datang ke sini. Jadi lumayan menghemat lah kalau kita jalan kaki. Olahraga, hemat, dan sehat guys. Jadi pemandangannya seperti ini. Gini-gini aja sih, nggak tahu kenapa orang mau ke sini. Padahal cuman empang sama empang yang dikelilingi gunung. Ini kalau disusurin bisa sampai sejam jalan setapaknya. Gimana menurut kalian guys? Worth it nggak
Kalau ada yang bilang katanya mirip-mirip di Vietnam, teman vlogger. Ini cuman empang yang dikelilingi Gunung Kars. Tapi jadi terkenal sekali, nggak tahu kenapa ya. Jadi seperti ini guys, Ramang-Ramang Kars Village. Cantik nggak sih? Kalau buat gue sih biasa aja ya. Jadi waktu teman saya ingat waktu jalan-jalan ke India, teman saya bertanya, kamu mau ke tempat yang menarik nggak? Dari semua tempat yang saya datangi di India, mirip-mirip semua di Indonesia. Waktu ke di Kerala saya naik gunung mirip juga. Waktu di Pisapur naik gunung mirip juga. Tapi di sana lebih banyak sampah di jalan. Di sini lumayan bersih. Nggak terlalu banyak sampah. Tapi waktu saya kemarin ke Malsej itu di jalanan banyak sampah. Di tempat wisata banyak sampah. Setidaknya mungkin karena penduduknya lebih padat kali ya. Di sini kan nggak sepadat di India, apalagi Sulawesi, Makassar cuma 1 jutaan penduduknya. Ini ada petunjuk Gua Berlian. Jadi kalau mau ke Gua Berlian katanya lurus, tapi saya tidak akan masuk gua karena saya cuma mau menikmati pemandangan luar. Saya sudah pernah masuk gua di sini 1 kali dan itu guanya pendek. Tapi waktu saya datang tidak ada penjaganya, jadi gratis. Sekarang sepertinya ada penjaganya, jadi sekarang berbayar guys. Kalian datang ke sini hari Selasa, trekking bebas, nggak banyak orang. Halo Pak, assalamualaikum. Lagi apa Pak? Lagi apa dibikin? Tua. Oh tua di. Oh ini mie tuanya nih. Oh berapa hari disimpang itu baru jadi tua Pak? 1 hari. 1 hari di. Dikasih bermalam dulu di. Mari Pak di. Assalamualaikum. Jadi bapaknya mau bikin tua minuman tradisional yang beralkohol. Memabukkan guys, haram. Ini jalanannya banyak yang rusak ya. Udah hampir malam, udah jam 16.52, enggak kelihatan ya. Saya sudah jalan hampir 2 kilo. Ini sekarang jam 16.52. Jadi saya tadi nyampe sini jam 4. Terus jalan kaki, nyampenya hampir setengah 5. Dan sekarang udah gelap, udah hampir gelap. Udah 2 kilometer. Jadi ini situs Gua Berlian Diamond Cave. Ini jalan ke Gua Berlian guys. Jadi jalannya seperti ini, katanya Gua Berliannya itu masuknya bayar 5.000 dan panjang guanya sekitar 30 meter. Guanya ada di atas sana, yang ada bendera merah putih di atas sana guys. Nggak kelihatan ya benderanya. Jadi kalau kalian tertarik masuk gua bisa coba datang ke sini di weekend, karena weekdays biasanya tutup. Karena saya pernah datang ke sini weekdays, itu tutup guanya guys. Tapi katanya panjangnya 30 meter dan teman saya orang Prancis yang udah pernah datang ke sini, dia berharap guanya lebih panjang daripada yang ini. Dia tanya saya guanya terlalu pendek katanya. Oke guys,
Jadi kalau kalian mau mengunjungi gua berlian, bisa, katanya dalamnya ada berlian, batu yang mengkilat seperti berlian. Kejauhan sapinya. Oke guys, jadi inilah perjalanan kita hari ini. Jadi jika kalian mau jalan-jalan hemat ke Ramang-Ramang, pakai jalur trekking karena nggak bayar perahu, sehat, dan bisa melihat pemandangan seperti ini guys. Jadi kalau belum subscribe, tolong bantu saya subscribe karena subscriber saya sekarang sudah hampir 300, jadi tinggal 700 lagi untuk sampai 1000. Tolong bantu ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.